kembali lagi bersama saya Fatila di Astabrator. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Ninik Setiorini selaku sekretaris dari Ibu PKK Pedukuhan Kayan. Tunggu apa lagi? Simak keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaitila Bakri sebagai moderator di sini, dan di sini saya sudah bersama Ibu Ninik Setiorini ya sebagai narasumber pada wawancara kali ini. Nah, langsung aja Ibu, kita mulai ya wawancaranya. Ya. Pertanyaannya pertama itu, bisa Ibu ceritakan sedikit tentang apa itu PPK dan peranannya di Padukuhan Kayan ini apa? PKK ya. PKK adalah pemberdayaan kesejahteraan keluarga. PKK sendiri ini bertujuan atau ada maksud tujuannya itu yang pertama untuk mensejahterakan keluarga dengan cara kita melalui dari bidang kesehatan, bidang pendidikan maupun bidang ekonomi. Tuh. Oke, berarti PPK ini PKK. PKK ini perannya sangat besar ya di Padukuhan Kayan. Nah, betul. Sejak kapan sih Bu di Padukuhan Kayan ini PKK-nya aktif dan kegiatan apa aja yang sudah dilaksanakan selama ini? Kalau PKK sendiri sudah ada semenjak ada dukuh yang pertama ya. Jadi dukuh yang pertama itu Bapak Darmorejo. Itu dukuh yang pertama sekitar tahun, kalau tidak salah ya Mbak ya, kalau tidak salah itu sekitar tahun 1975 itu PKK juga ada. Begitu Pak Dukuh ada, PKK pun juga ada. Kemudian untuk kegiatannya ya, kegiatan itu kita ada di beberapa bidang. Yang pertama bidang pendidikan. Di pendidikan kita ada TK Tunas Bakti, itu di bawah Yayasan PKK juga. Kemudian pertemuan, arisan dari mulai desa wisma sampai tingkat padukuhan. Kemudian dari bidang ekonomi kita juga ada pelatihan, kemudian ada pelatihan dari keterampilan membatik, pelatihan dari memasak, bagaimana memasak dari barang Jawa. Jadi olahan sayuran-sayuran Jawa yang ada di Padukuhan Kayan seperti sayur lompong itu kan sangat melimpah di Padukuhan Kayan. Bagaimana cara memasak biar sayur lompong itu enggak gatal, kan kadang biasanya kalau yang nggak bisa masak itu gatal. Itu dari bidang ekonomi. Kemudian ada lagi kita juga ada di Pasar Tiban, Pastika, Pasar Tiban Kayan, itu juga itu di bawahnya bidang PKK Padukuhan Kayan di bidang ekonomi. Kemudian di bidang kesehatan kita di PKK juga ada untuk penurunan angka stunting, menekan angka kematian ibu hamil. Bagaimana ibu hamil yang ada di Padukuhan Kayan ini kita pantau setiap bulan, kita datangi. Kemudian sebelum ibu hamil pun ketika ada calon pengantin catin, itu juga kita pantau bagaimana lingkar lilanya, apakah sudah memenuhi standar atau belum. Kemudian calon suaminya itu merokok apa enggak, karena calon suami yang merokok itu juga akan mempengaruhi ke angka stunting ke anak. Wah, berarti lumayan banyak kegiatannya ya, universal ya. Berarti PKK ini tadi juga saya ada cukup menarik itu di memasak sayur itu. Iya. Berarti banyak juga yang belum tahu tata cara agar sayur itu pas dimasak nggak terlalu gatal. Iya, ya, berarti betul, PKK jadi wadah untuk masyarakat di Kayan ini ya. Iya, cara pelatihannya memasak. Iya. Seru-seru. Oke, kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Apa nih tujuan utama dari PKK dan bagaimana PKK berkontribusi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari? Untuk tujuan utamanya PKK, yang pertama sesuai dengan 10 program PKK untuk kesejahteraan keluarga. Jadi bagaimana PKK itu berusaha masing-masing keluarga dari Padukuhan Kayan ini bisa mandiri secara ekonomi, secara kesehatan. Mereka juga bisa mengambil pendidikan apa yang sudah kita edukasikan, sosialisasikan bagaimana cara pola hidup bersih dan sehat dari masing-masing keluarga. Kemudian tadi apa yang kedua? Kontribusi. PKK sangat berkontribusi di dalam masyarakat. Salah satunya di bidang ekonomi yang saya sampaikan tadi, kita ada Pasar Tiban Kayan, Pastika, Pasar Tiban Kayan itu juga di bawahnya naungannya PKK. Kita bina terus bagaimana masyarakat itu bisa
dari masyarakat Kayen untuk padukuhan Kayen. Jadi dijual, diolah, yang membuat juga orang Kayen, yang membeli pun juga rata-rata dari warga masyarakat Kayen dan sekitarnya. Jadi ekonominya juga akan maju. Wah, Itu tujuan utamanya untuk mesejahterakan keluarga. berarti seru ya. Pasar itu sebagai wadah untuk masyarakat sekitar untuk memajukan UMKM mereka juga ya. Betul, betul. Karena itu bukanya pagi, Mbak. Jadi pagi sekali sekitar 5:30 kita sudah buka. Di situ ada macam-macam sayuran, lauk, kemudian jajan-jajanan pasar. Itu yang membuat warga Padukuhan Kayen. Oh iya. Iya, ada. Berarti kalau aku atau Oke. sama teman-teman ke sana juga bisa ya? Bisa, Berarti bisa sekitar beli. jam 6. Iya, harganya pun terjangkau. Ada di dekat Tugu Lele sebagai ikon kita ada di situ. Pasar Tiban Kayen pagi. Oh, oke. Nanti kita ke sana ya pas Ya, boleh. jam 6 itu ya. Silakan, Oke. monggo. Lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana awal mula PKK di Padukuhan Kayen mulai mengembangkan kegiatan membatik? Ini udah masuk pertanyaan membatik nih. Nah, dan jenis batik apa yang dibuat oleh Ibu PKK sekalian? Untuk awal mulanya membatik itu sebenarnya dari inisiatif dari Ibu Suci Winapi selaku Ibu Dukuh Padukuhan Kayen. Beliau itu bisa karena beliau itu mengajar di sekolah luar biasa, kebetulan di bidang keterampilan. Nah, beliau ingin menularkan ilmu yang sudah ia dapat ke masyarakat Padukuhan Kayen. Jadi kita ditularkan, diajari sedikit demi sedikit cara membatik. Di sini kan kita untuk batiknya batik ciprat ya, batik ciprat, batik yang istilahnya itu sangat mudah dipelajari hanya dengan menciprat, tetapi mungkin sangat unik, sangat harus teliti di situ supaya nanti menghasilkan motif-motif yang bisa menarik. Tetapi di sini kita karena ikon kita atau Tugu lele, lele ya, ikan lele ya. Jadi lele itu sebagai ikonnya Padukuhan Kayen, maka motifnya kita ambil ikan lele itu yang untuk batik ciprat. Tetapi kita beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah tahun 2022 dari Dinas Industri dan Perdagangan, kita juga dibuat pelatihan dari sana dengan menggunakan dana dari Dewan. Itu kita ekoprint dan sibori. Kebetulan saya sendiri juga ikut. Di situ kita juga diajari bagaimana membuat sibori supaya bisa menghasilkan warna yang cerah dan bagus. Wah, motifnya pun juga menarik. Dan juga ekoprint. Ekoprint itu kan diambil dari dedaunan yang ada di Green Kayen. Di sini ada pohon jati, bisa diambil motifnya, dan pohon jati yang di Green Kayen ini kan pohon jati emas. Jadi ketika dia dipakai untuk membuat motif ekoprint, hasilnya pun lebih bagus. Jadi ungunya itu akan tampak sekali. Wah, gitu. seru nih. Iya. Berarti batik yang Ibu pakai ini Ya, salah satu karya dari Ibu PKK ya? Betul. Wah, Ini bisa dikenalkan salah dulu satu nih ke teman-teman batik, semua. Ya, ini batik ciprat yang sangat mudah sekali dibuat. Ini pertama kali saya buat. Pertama kali hasilnya seperti ini, terakota. Wah, warnanya juga mantap. Iya, Bagus. terima kasih, Mbak. Ya. Oke. Oke, selanjutnya apa tujuan utama dari kegiatan membatik ini dan apakah hanya sebagai kegiatan sosial atau ada aspek ekonomi yang mau dicapai nih Bu? Tujuan awalnya kita ingin memang ibu-ibu warga masyarakat itu bisa memiliki keterampilan, awal tujuannya. Tetapi dengan berkembangnya waktu, apalagi ini ada mahasiswa dari UTJ PPK Ormawa memberikan pelatihan, membantu kami untuk belajar lebih lanjut lagi mengenai membatik. Kita ingin menjual dari batik kita itu supaya kita jual, jadi menambah ekonomi, menambah pendapatan untuk warga masyarakat Padukuhan Kayen. Tapi memang awalnya itu hanya sebagai kegiatan sosial aja, kegiatan bagaimana kita bisa berlatih, belajar. Tapi untuk kemudian hari kita ingin menjual secara online lah. Sekarang kan apa-apa secara online ya, pakai digitalisasi. Ya, betul. Bisa di-upload di Facebook gitu ya. Iya, betul. Dengan perkembangan zaman yang sangat luar biasa, kita pun juga harus mengikuti kan. Iya, betul sekali. Nah, cukup menarik sih dari tadi yang aku dengar dari membatik ini. Nah, berarti nggak hanya cuman dari aku sendiri nih, ini pertanyaan pribadi ya. Nah, berarti dari kain ini jadi baju seperti ini, nah terus dijual, nah dipromosiin juga. Iya, betul. Wah, berarti promosi ini dari Ibu PKK juga? Iya, dari PKK. Jadi setiap satu tahun sekali kita ada kegiatan yang namanya Kayen Expo. Dari kegiatan Kayen Expo itu
kita tampilkanlah hasil-hasil olahan, hasil-hasil keterampilan yang sudah kita buat selama 1 tahun. Baik itu dari membatik, dari daur ulang. Kita daur ulang, ada Mbak dari daur ulang bekas bungkus kopi, bekas bungkus deterjen. Itu kita buat semacam kayak tikar ya. Jadi tikar dari plastik itu sudah ada. Kemudian dibuat jadi bunga itu juga ada. Kita jual di Kayan Expo itu. Wah, berarti banyak sekali nih keterampilan yang dikembangkan di PKK ini. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Bagaimana dengan potensi batik? Kita kembali lagi nih di batik yang ada di Padukuhan Kayan ini ke depannya, dan apakah ada langkah lain dalam proses pengembangan dan pemasaran batik? Kalau potensi menurut saya dari ibu-ibunya itu karena mereka sangat antusias ya, dengan walaupun di awal membuat itu pun tidak semuanya langsung jadi warna yang bagus karena memang keterbatasan kami baru awal-awal. Mungkin ada yang gagal, tapi melihat mereka tuh gagal terus mereka nggak nyerah, mereka sangat antusias, maka kami ingin mengembangkan batik ini, menjadikan istilahnya batik ini menjadi ikonnya Padukuhan Kayan. Dan kalau bisa kita punya motif yang sudah paten, ini seperti ini ke Padukuhan Kayan. Tapi proses perkembangan dalam pemasaran batiknya, iya. Langkah-langkahnya. Iya, kalau untuk langkah-langkahnya jelas kemarin kami ingin lewat online, ya, media sosial, karena sekarang itu banyak memang media sosial itu sangat-sangat mempengaruhi. Kita bisa mempromosikan hasil karya kita di situ. Dan juga tadi yang saya katakan tadi, ketika ada pameran-pameran kita mengikuti di situ, kita jual di situ. Cuman memang karena keterbatasan kami di bidang membatik belum banyak produksinya dan masih perlu belajar lagi. Kami masih butuh bimbingan dan untuk pembelajaran itu, Mbak. Oke, berarti yang tadi Ibu bilang kan untuk batik ini masih belajar, tapi yang saya lihat ini kainnya bagus banget. Ini ya Mbak ya, sudah sangat bagus ya batiknya, dan udah ada yang tadi ikon yang menarik jadi sorotannya itu lele. Ini ada, kita sudah punya cap baru belum lama. Kalau nggak salah bulan Mei cap ini jadi. Ini yang gambar juga warga Padukuhan Kayan. Kemudian kita buat di tempat pembuatan cap ini. Ini yang kecil, yang gede ada lagi tuh, Mbak. Ini dia teman-teman, karya dari ibu-ibu PKK. Bagus. Lanjut ya Bu. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih. Ini berkaitan dengan posyandu yang ada di Padukuhan Kayan. Nah, pertanyaan itu, peran apa saja yang dimainkan PKK dalam mendukung kegiatan posyandu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi? Kalau untuk PKK sendiri, kebetulan saya juga kader posyandunya kelurahan. Jadi mulai dari PMT itu adalah pemberian makanan tambahan. Menu itu setiap bulan PKK ikut membantu. Jadi setiap bulan itu menunya selalu berganti. Bulan ini soto, misalnya bulan depan nanti sop. Jadi bagaimana caranya kita membuat balita-balita yang ditimbang itu nggak bosan. Menunya seperti ini, kemarin menunya buahnya itu. Nah, PKK ikut berperan tersebut, merencanakan dari PMT untuk PMT-nya, pemberian makanan tambahan. Kemudian kita pun juga ikut bagaimana warga masyarakat Padukuhan Kayan yang memiliki balita supaya dia aktif menimbang. Jadi memberikan informasi setiap tanggal 23 kebetulan. Jadi setiap tanggal 23, kalaupun hari Minggu atau hari libur, hari tetap nggak dirubah. Jadi tetap tanggal 23 menginformasikan ke warga, monggo silahkan untuk bisa menimbangkan putra-putrinya, karena dengan menimbang itu bisa mengetahui tumbuh kembang balita. Jadi bisa mengetahui berat badan balita itu naik apa enggak, lingkar kepalanya, tinggi badannya, seperti itu. Berarti di posyandu ini bukan hanya sebagai tempat untuk memberikan kesehatan, tapi membantu juga untuk memberikan makanan tambahan bagi balita yang memeriksa di sana ya. Sekarang ini baru tahun ini Mbak, kemarin itu kami ada pelatihan untuk posyandu ILP, jadi integritas layanan primer. Jadi nantinya di tahun depan
posyandu itu akan seperti puskesmas. Jadi di situ selain ada penimbangan, kemudian ada pengukuran berat badan, itu nanti juga ada konsultasi mengenai kesehatan. Jadi ibu yang membawa putra-putrinya ke posyandu, di situ akan diukur tensi, kemudian berat badannya, ada keluhan apa. Nah, di situ nanti kami akan dipersiapkan untuk itu kadang-kadang. Ini kami masih dilatih dari puskesmas dan juga dari dinas kesehatan. Oh, berarti Iya, udah mulai merambat ke puskesmas. Iya, Oke, selanjutnya nih, tantangan apa aja nih sering ibu-ibu PKK hadapi dan upaya peningkatan kesadaran kesehatan ibu dan anak dan bagaimana PKK mengatasi tantangan ini? Untuk tantangannya ini karena tidak semua warga masyarakat Padukuhan Kayan itu bisa sadar ini ternyata dengan halah cuman nimbang aja nanti dapat makan udah. Sebenarnya bukan hanya sekedar itu saja, karena di situ nanti juga ada edukasi, ada sosialisasi, bahkan kami juga kadang mengundang dari puskesmas, dari dokter anak untuk memberikan sosialisasi edukasi itu loh, bagaimana biar anak itu mau makan. Kan sekarang kan memang dari Kabupaten Sleman kita untuk tingkat stuntingnya kan sudah turun, yang awalnya 14%, sekarang 7%. Nah, ini di Padukuhan Kayan juga ada TPK. TPK adalah tim pendamping keluarga. Jadi di situ mendampingi dari mulai calon pengantin, ibu hamil, kemudian sampai ibu melahirkan. Jadi pas ibu melahirkan sampai nanti balita usia 2 tahun. Itu kita dampingi bagaimana mereka bisa memberikan ASI eksklusifnya, kemudian sampai nanti ada makanan tambahan. Kemudian tadi mengatasi Tantangannya jelas, tantangannya itu sangat besar ya, karena kita mau menyiapkan, ayo nimbang, ada dari warga itu nggak mau, ya udah biasa aja nimbang biasa. Kan nanti juga saya juga udah punya timbangan di rumah, saya punya metre untuk mengukur pintar kepala anak saya, nggak apa-apa. Nah, kita mempunyai tantangan yang paling besar itu menyadarkan warga masyarakat bahwa tidak hanya itu saja. Dalam posyandu ada edukasi, nanti ada interaksi dengan warga masyarakat, interaksi dengan ibu-ibu kader kesehatan, bagaimana cara pola asuh anak, bagaimana sih kalau anak nggak mau makan, apakah harus dipaksa atau ada istilahnya cara yang lain yang paling mudah. Nah, di situ sebenarnya kita saling bertukar pikiran dengan ibu-ibu yang lain. Ya, saya setuju sama ibu ya. Kadang masyarakat tuh menyepelekan posyandu ini ya. Betul. Padahal di posyandu tuh bukan hanya untuk menimbang, mengukur berat badan, terus lebih ke posyandu tuh banyak sekali kayak edukasi tadi. Terus kita lebih tahu tumbuh kembang anak tuh seperberapa ya, kayak tingkat itu anaknya itu untuk berat badannya tuh tiap bulan berapa. Jadi kan kalau di posyandu itu misalkan dia di bawah garis merah, itu kan harus kita pantau. Jadi di bawah garis merah itu antara usia anak dengan berat badan itu harus istilahnya sejalan. Jadi ketika dia sudah di garis merah kan kita harus kita pantau nih supaya nanti anak mau berat badannya naik. Minimal kalau anak usia 9 bulan itu paling enggak dia harus naik 2 ons sampai 5 ons. Kalau dia nggak naik, kita kan harus bagaimana caranya. Oh, anak ini harus dikasih tambahan ini makanan pendamping gitu. Ada beberapa anak di Padukuhan Kayan yang memang kita berikan PMT setiap bulan atau pendamping makanan tambahan. Setiap bulan kita kasih dari dana dari kelurahan. Jadi untuk membantu anak supaya berat badannya naik. Itu ada beberapa, kalau tidak salah ada 5 anak yang ada di Padukuhan Kayan. Kalau tidak salah. Iya, berarti makanan pendamping itu untuk mencegah stunting dari sejak dini ya. Jadi pencegahan stunting itu mulai dari calon pengantin. Calon pengantin. Iya, dari calon pengantin karena calon pengantin laki-laki ketika dia merokok itu tuh juga bisa ada efek untuk ke
istri ketika dia hamil, ataupun yang calon pengantinnya perempuan lingkar lilanya kurang dari 23,5. Nah, itu juga harus kita pantau terus. Ataupun yang di situ 4T. 4T itu terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Itu kan juga kehamilan yang beresiko tinggi. Itu juga harus kita pantau. Setiap bulan kita pantau. Di Padukuhan Kayan ini kita pantau dua, satu ibu hamil, satu anak. Oh, anak, ibu hamil dan anak. Betul. Berarti ini juga jadi informasi penting buat teman-teman di luar sana, anak-anak muda gitu, ibu hamil dan calon ibu ataupun udah jadi ibu ya. Oke. Lanjut nih Bu. Ya. Siap. Iya, monggo. Oke, lanjut ya. Ya. Bagaimana kondisi UMKM di Padukuhan Kayan ini? Apakah UMKM tersebut milik perorangan atau kelompok? Kalau kondisi UMKM di Padukuhan Kayan saat ini ya, menurut saya itu perkembangannya sangat pesat. Terbukti dari apa? Dari banyaknya toko-toko, warung-warung, banyak di pinggir jalan, di pertigaan, tempat-tempat strategis itu banyak yang jualan di situ. Artinya UMKM di Padukuhan Kayan berkembang dengan pesat. Rata-rata itu adalah miliknya perorangan. Yang kita kelola PKK saat ini adalah Pastika tadi. Jadi Pastika PKK memiliki pasar Tiban Kayan yang UMKM-nya ada di dekat Tugu Lele. Tapi untuk UMKM yang rata-rata di Padukuhan Kayan kan rata-rata mereka pedagang ya, menjual istilahnya hasil bumi, itu juga banyak. Berarti ada yang perorangan dan ada yang dikelola secara kelompok oleh ibu-ibu PKK. Wah, sangat seru ya. Yang selanjutnya nih, pertanyaannya, apakah ada UMKM yang dibina atau dikembangkan oleh PKK di Padukuhan Kayan? Ada, seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu Pasar Tiban Kayan. Oh, Pasar Tiban Kayan. Itu kita bina kalau tidak salah sebelum pandemi. Tapi memang pandemi karena pandemi itu segala sesuatu agak turun ya. Jadi dan mahal. Jadi kita bina itu awalnya itu hanya ini loh yang nitip apa, saya bisa masak ini, saya pintar masak itu di sana. Yaudah, ayo kita siapkan untuk mereka-mereka yang punya bisa wadah memasak, kita buatkan tempat, lokasi untuk biar bisa jualan, dagang di situ, untung kecil-kecilan. Disitulah Pasar Tiban Kayan Pastika. Berarti cikal bakalnya itu dari COVID, terus ada inisiatif dari Ibu PKK untuk menyediakan tempat biar masyarakat bisa berjualan untuk membantu UMKM. UMKM memajukan ekonomi keluarga. Betul. Oke. Nah, berarti ini kan udah pandemi COVID. Nah, ini masuk nih berkaitan sama pandemi COVID nih. Tantangan apa yang paling signifikan dihadapi oleh UMKM Padukuhan Kayan selama pandemi COVID-19 dan bagaimana PKK membantu mengatasi tantangan tersebut selain pasar tadi? Pasar Tiban ya. Jadi hampir menyeluruh ya, begitu pandemi COVID itu perekonomian turun di Indonesia semua rata-rata turun. Di Padukuhan Kayan pun juga mengalami seperti itu. Kita mau keluar aja kita tuh takut. Saya sendiri tuh benar-benar takut juga. Jadi dengan adanya social distancing, dengan adanya pembatasan kita berkomunikasi, bersosialisasi, maka otomatis dari ekonominya pun juga akan kita mau beli pun keluar juga, wah nanti kena COVID, itu kena COVID, makanya gimana nanti diicipin. Nah, itu sudah menjadi ketakutan tersendiri bagi kita. Ya udah kita masak sendiri aja. Ya, betul. Akhirnya Pastika pun juga mengalami kemunduran di situ. Jadi mengalami ekonomi yang sangat ya mungkin ada yang beli ada, tapi nggak selaris sebelum pandemi. Kemudian untuk mengatasi tantangannya itu kita berusaha menjualkan kita ada WA group nih, berarti lewat sosial media ya. Kita berusaha ini loh kita foto, kita promoin. Ini loh sayur asam asem. Begitu kita fotokan, beli siapa beli, siap antar. Itu jadinya. Berarti tetap gratis ongkir. Wah, iya. Berarti di pandemi itu dijual secara kecil-kecilan di grup WhatsApp. Betul. Gratis ongkir juga ya? Iya, gratis ongkir. Bisa kirim ke tempat saya nggak, Bu? Jauh sekali ya. Oke,
pertanyaan selanjutnya nih berkaitan sama Jumantik di Padukuhan Kayen. Nah, bagaimana mekanisme pelaksanaan program Jumantik di Padukuhan Kayen? Dan seberapa sering dilakukan pemantauan dan pemberantasan sarang nyamuk? Jadi kalau mekanismenya itu mulai dari RT. Jadi Jumantik, juru pemantauan jentik-jentik nyamuk ya. Itu mulai dari tingkat RT masing-masing RT di Padukuhan Kayen ada tim pemantau jumantiknya. Kita pantau dari mulai RT, kemudian dari RT itu hasil laporannya kita bawa ke Padukuhan. Jadi ada pertemuan Padukuhan jumantik di Padukuhan. Nah, kita bawa RT 1 misalkan. RT 1 ABJ-nya berapa? ABJ itu angka bebas jentiknya berapa? Nah, di situ oh ternyata tinggi nih. Yang positif banyak nih ternyata. Kita lakukan di situ. Kok bisa apa yang menyebabkan tinggi? Kita evaluasi lah di situ. Nah, yang untuk mulai mekanismenya dari RT. Mekanisme dari RT baru ke Padukuhan. Padukuhan. Biar didata gitu ya. Iya, Tiap RT tuh berapa keluarga yang dipantau. Ada yang positif berapa? Positif tuh positif jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuknya. Untuk mengatasi sarang nyamuk tadi ya. Oke. Selanjutnya nih, strategi edukasi apa yang telah dilakukan PKK untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan? Strateginya kami selalu mengadakan ketika kita kan setiap bulan ada pertemuan, ada rapat PKK Padukuhan yang isinya apa yang beranggotakan semua dari warga masyarakat masing-masing RT. Jadi masing-masing RT itu perwakilan pasti ada di pertemuan PKK. Nah, disitulah kita sampaikan edukasi, kita sampaikan sosialisasi, bagaimana pola PHBS, pola hidup bersih sehat, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita masing-masing. Kalau lingkungannya sehat, otomatis keluarganya pun juga sehat. Bagaimana kita sekarang sosialisasi mengenai rokok, bagaimana janganlah merokok di dalam ruangan, karena begitu asap rokok masuk di ruangan itu kan polusi ya, jelas polusi. Betul dan sekali. untuk pernafasan juga kasihan. Merokoklah dengan sopan. Kita ada istilahnya tagline-nya merokok dengan sopan santun. Merokok di tempatnya, di luar monggo. Walaupun sebenarnya merokok itu juga iya, kita nggak bisa, susah sekali untuk membuat kawasan tanpa rokok itu susah KTR. Tapi biarlah mereka tuh merokok dengan sopan santun. Di mana? Oh, jangan di rumah dong. Ini ada, apalagi ada balita, apalagi ada ibu hamil. Merokoklah di luar. Betul, berarti kebersihan lingkungan itu bukan cuma lingkungan sekitar, tapi udara juga polusi gitu ya, dari asap rokok gitu ya. Berarti buat teman-teman nih, jangan merokok sembarangan, merokoklah dengan sopan. Iya, betul sekali nih. Lanjut ya Ibu, pertanyaan selanjutnya. Hambatan apa yang sering ditemui dalam pelaksanaan program Jumantik dan upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Karena kan Jumantik itu masuk ke dalam rumah ya, kita memantau kamar mandi. Iya. Kamar mandinya ini pakai apa? Oh, pakai bak. Kalau pakai ember itu masih kadang biasanya bersih ya, karena mudah dibersihkan. Tapi ketika kamar mandi yang permanen yang dengan keramik, semen itu, nah biasanya kan besar-besar kayak yang itu. Nah di situ sudah kita kasih abate. Ibu ini kemarin positif, ada jentik-jentiknya, kasih abate untuk membunuh jentik-jentik nyamuknya. Tantangannya itu yang pertama itu. Yang kedua, ada beberapa rumah warga yang mungkin belum bisa kita masukin. Jadi ini kan rumah saya pantau sendiri aja lah. Kenapa jenengan masuk? Itu masih ada. Oh, masih ada. Belum memiliki kesadaran. Ini privasi saya loh. Ini rumah saya kok dengan istilahnya kita masuk ke rumah, masuk ke kamar mandi lihat. Nah itu kan kami menghargai itu. Tidak apa-apa karena memang pemantauan Jumantik itu tidak harus kader masuk ke rumah, tidak, tapi dengan gerakan satu rumah satu Jumantik. Jadi rumah itu dipantau oleh keluarga itu sendiri. Nanti dengan catatan dia akan melaporkan ke tim Jumantik yang di RT. Misalkan rumah saya nggak mau dipantau deh sama tim kader Jumantik. Saya mau pantau sendiri dengan gerakan satu rumah satu Jumantik. Saya pantau sendiri, hasilnya positif. Itu dengan tingkat kejujuran masing-masing. Pernah kita memakai gerakan GIRS itu pada saat waktu itu
kegiatan di Padukuhan Kayan sangat banyak. Jadi kader itu sangat terbatas sekali untuk istilahnya melakukan pemantauan untuk semua warga. Akhirnya kita lakukanlah program GIRUT, Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Kami minta foto kamar mandinya, kalau positif sampaikan saja positif, tapi lewat Japri. Karena kalau lewat grup kan kasihan ya Mbak ya. Iya, kamar mandinya seperti ini, ternyata positif loh sana tuh. Nah, nanti jadi bahan omongan. Iya, kan kasihan. Iya. Terus silakan sampaikan secara alhamdulillah. Menurut saya waktu itu juga lumayan berhasil, dan ada yang memang ada yang negatif positif Mbak. Mereka juga menyampaikan dengan kejujuran dan kami sangat menghargai itu. Berarti walaupun rumahnya privasi, berarti tetap dikembalikan ke orang masing-masingnya dengan kesadaran untuk melaporkan. Belum bisa kita masukin. Iya, betul. Pakailah program itu. Iya, berarti mereka juga menyetujui. Iya, sangat setuju. Ya. Nah, pertanyaan terakhir, Bu. Oke. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim PPK Ormawa Himars Astabrata UT di Padukuhan Kayan? Karena saya dari tim PPK. Wah. Jadi saya kepo juga nih Bu, gimana nih pandangan Ibu? Ya, ini baru yang pertama kali menurut saya mahasiswa magang di Padukuhan Kayan PPK Ormawa UTY dengan durasi ya, dengan istilahnya lamanya di situ lumayan lama, 5 bulan 6 bulan ya, lumayan lama. Itu sangat memberikan manfaat. Yang pertama saya pribadi, saya sangat memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Salah satunya kemarin dari bidang membatik kita diberikan kontribusi, dibantu untuk kontribusinya bagaimana caranya kita menghasilkan motif batik yang bagus, bagaimana pewarnaannya, misalnya warna yang ngejreng bagus. Bahkan didatangkan mentor yang sangat luar biasa. Bahkan saya tuh di luar ekspektasi yang datang ke sini adalah mentor tersebut. Karena memang dari awal saya ingin ke sana. Jadi saya ingin ke batik yang ada di Kulon Progo ya. Dari bulan apa ya? Dari awal tahun kemarin memang saya sudah matur beberapa teman-teman dan ibu, saya ingin datang ke sana karena kebetulan saya di IG itu saya berteman, saya follow, saya lihat sangat menarik. Alhamdulillah dari mahasiswa itu mendatangkan mentor yang benar-benar dari batik. Dari batik. Banyu Sabra. Kemudian selain itu, bagaimana dengan Green Kayan kita yang awalnya Green Kayan ini ya sudah rame. Jadi banyak pengunjungnya, tapi dengan banyaknya mahasiswa yang datang ke sini akan semakin ramai lagi. Manfaat dari dibuatnya penataan food court, penataan tata letaknya Green Kayan diolah. Itu juga saya sangat berterima kasih, sangat bermanfaat untuk Padukuhan Kayan, diberikan istilahnya edukasinya, diberikan pembelajarannya dari mahasiswa UTY. Saya mewakili dari Padukuhan Kayan sangat mengucapkan terima kasih sekali. Mudah-mudahan menjadikan amal pahala untuk mahasiswa dan cepat segera lulus. Amin. Berarti banyak sekali nih apresiasi. Aduh, saya jadi terharu. Jempol 2 Mbak Maju semua. Tambah saya deh Bu, biar 4 ya. Oke, ini sudah banyak sekali pertanyaan dan itu tadi pertanyaan terakhir untuk Ibu. Siapa tadi? Nini Stiani. Ibu Nini. Wah, senyum dulu Bu ke kamera sana. Nah, serang ya. Oke. Ya. Jadi segitu saja pertanyaan hari ini dan terima kasih atas waktunya dari kami tim PPK Ormawa mengucapkan banyak terima kasih dan lihat ke sana dulu Bu. Ayo. Nah, oke teman-teman, sekian dari wawancara bersama Ibu Ninik dan saya sebagai pembicara di sini saya menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.